Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis Big Data. Kelompok 7 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Age Suryaginuto, yang kedua Alvaris Swastika, yang ketiga Salvandi Rama Ramadan, yang keempat Wahyu Dwi Prasetyo, dan yang kelima Rizky Adi Prasetyo. Lanjut ke slide berikutnya. Macam-macam bidang pada analisis Big Data. Yang pertama ada bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kesehatan, dan ada bidang komunikasi. Pada slide bidang pendidikan akan dibacakan oleh Alvaris Swastika, pada bidang olahraga akan dibacakan oleh Wahyu Dwi Prasetyo, pada bidang bisnis akan dibacakan oleh Age Suryaginuto, pada bidang kesehatan akan dibacakan oleh Salvandi Rama Ramadan, dan pada bidang komunikasi akan dibacakan oleh Rizky Adi Prasetyo. Big Data telah memberikan berbagai perubahan signifikan pada berbagai industri, termasuk industri pendidikan. Tujuan dari penggunaan Big Data dalam pendidikan adalah untuk membantu para guru dalam merumuskan strategi belajar yang lebih modern. Saat ini, e-learning dan kelas online menjadi sangat populer di dunia pendidikan. Hal ini menciptakan sejumlah data yang besar terkait dengan pelajar dan fakultas, serta mengubah sektor pendidikan melalui cara berikut. Pertama, wawasan untuk meningkatkan sistem. Dengan memanfaatkan data yang telah dianalisis, institusi akan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan. Lalu yang kedua, menciptakan kelas yang efektif dan lebih seru. Big Data membantu organisasi menciptakan sebuah revolusi sistem di mana siswa dapat belajar secara efektif dan seru. Lalu yang ketiga, sistem pembelajaran yang lebih personal. Kemampuan untuk melacak segala aspek dari aktivitas siswa menjadi lebih mudah untuk membuat personalisasi program kepada setiap siswa. Proses pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Lalu yang terakhir, lingkungan pembelajaran yang optimal. Sistem pembelajaran yang lebih personal bagi siswa akan menciptakan situasi belajar yang lebih optimal juga bagi siswa. Saya akan membahas apa itu Big Data dalam bidang kesehatan. Big Data dalam bidang kesehatan mengacu pada sejumlah besar data yang dihasilkan oleh adopsi teknologi digital untuk mengumpulkan catatan pasien dan membantu mengelola kinerja rumah sakit yang seharusnya terlalu besar dan kompleks untuk teknologi tradisional. Penerapan Big Data analitik dalam industri bidang kesehatan memiliki banyak implikasi positif dan bahkan menyelamatkan nyawa. Pada dasarnya, Big Data mengacu pada sejumlah besar data yang dihasilkan oleh digitalisasi segala sesuatu yang dikumpulkan dan dianalisis melalui teknologi tertentu. Ketika diterapkan pada bidang kesehatan, Big Data akan menggunakan data kesehatan tertentu dari suatu populasi atau individu tertentu dan dapat membantu mencegah epidemi, menyembuhkan penyakit, mengurangi biaya, dan lain-lain. Seiring perkembangan dunia medis, pola pengobatan telah berubah. Banyak contoh diantaranya sebagian besar didorong oleh kemajuan Big Data. Tujuan dokter adalah untuk melihat kehidupan pasien sedini mungkin sehingga mereka dapat melihat gejala peringatan penyakit berbahaya segera setelah muncul. Jauh lebih mudah dan lebih murah untuk mengobati penyakit ini sejak dini. Mencegah lebih baik daripada mengobati dalam hal analisis data medis dan indikator kinerja utama. Dan pemahaman yang komprehensif tentang pasien, kemungkinan perusahaan asuransi untuk menawarkan layanan yang disesuaikan. Saya akan mengambil contoh penerapan Big Data dalam bidang kesehatan. Contohnya manajemen risiko dan penyakit tingkat lanjut. Big Data dalam bidang kesehatan sangat penting untuk mengatasi risiko rawat inap untuk pasien dengan penyakit kronis tertentu. Ini juga dapat membantu mencegah kerusakan dengan memperoleh wawasan tentang banyak informasi lain seperti jenis pengobatan, gejala, dan frekuensi kunjungan.
Penyedia layanan kesehatan dapat memberikan bidang pencegahan yang akurat dan pada akhirnya mengurangi rawat inap. Tingkat perhitungan resiko ini tidak hanya akan mengurangi pengeluaran untuk bidang pasien di rumah, tetapi juga akan memastikan bahwa ruang dan sumber daya tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan. Ini akan dengan jelas menggambarkan bagaimana analitik dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan dan menyelamatkan nyawa orang, sehingga big data medis dapat meningkatkan kualitas bidang pasien sekaligus memungkinkan organisasi untuk merampingkan secara lebih hemat di setiap area utama. Di sini saya akan menjelaskan fungsi analisis big data dalam bidang olahraga. Analisis big data digunakan untuk memahami pola antusiasme penonton di beragam event atau di berbagai event, serta dapat digunakan untuk memonitor penampilan dari pemain ataupun tim yang sedang bermain di laga tersebut. Nah, contohnya analisis big data dapat dilakukan pada saat kita ingin melihat pemain mana yang memiliki potensi untuk bisa menjadi bintang dan juga pemain mana yang melakukan banyak kesalahan. Kita semua dapat melihatnya menggunakan analisis big data, di mana semuanya dapat ditampilkan menggunakan analisis big data. Saya akan menjelaskan fungsi analisis big data di bidang bisnis. Big data sendiri sudah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, di dunia bisnis, big data salah satunya dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi mengenai konsumen dengan tujuan untuk menemukan cara terbaik dalam berinteraksi dengan mereka. Hal tersebut juga bisa disebut dengan digital customer intelligence. Kumpulan dan analisis dari data konsumen tersebut dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik karena berdasarkan data-data. Selain itu, informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami kebutuhan konsumen dan menentukan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam bisnis. Lokasi intelijen sebagai platform yang mengintegrasikan antara big data dan machine learning mampu memberikan informasi mengenai konsumen seperti demografi, preferensi, kepadatan suatu wilayah, atau perilaku konsumen, misalnya perpindahan orang, sosial, ekonomi, status, dan lainnya. Jika data konsumen yang dimiliki oleh perusahaan digabungkan dengan data yang dihasilkan oleh lokasi intelijen, hasil yang didapatkan akan lebih maksimal. Oke, saya akan membahas tentang big data dalam bidang komunikasi. Saat ini banyak orang yang menggunakan big data ini untuk mencari informasi yang sedang populer saat ini, misalnya berita terbaru. Dalam negara yang menjamin kebebasan pers dan informasi, pemerintah harus siap terhadap keadaan tersebut. Disinilah para lembaga informasi pemerintah yang kini sebagai pusat komunikasi dengan publik dalam menjelaskan rencana dan program pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami pengaruh dan peranan kebijakan tersebut bagi kehidupan mereka. Menurut Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, yang dimaksud dengan monitoring media adalah kegiatan memantau konten-konten yang beredar di media baik cetak maupun penyiaran maupun online dan media sosial. Pemerintah yang memiliki begitu banyak informasi untuk disampaikan memerlukan cara efektif dan peran juru bicara pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada publik. Data-data yang terdapat pada Direktorat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi atau PPI bersifat tidak terstruktur dengan pertambahan jumlah data yang sangat cepat. Data tersebut harus dapat diolah dalam waktu yang singkat untuk menjadi informasi.
dibutuhkan metode statistik yang akurat dalam menampilkan informasinya, di mana hal tersebut dapat membantu pemangku kebijakan dalam menerima informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Untuk itu, Direktorat PPI pada Ditjen IKP telah bekerjasama dengan PT 18 Indonesia dan menghasilkan aplikasi pengelolaan monitoring media dengan big data yang PAMEDI atau Pakwes Media Intelligence. PAMEDI sebagai alat yang digunakan untuk monitoring media di Direktorat PPI sudah mulai diterapkan pada tahun 2015, dan kemampuan PAMEDI ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, media monitoring atau suatu media monitoring topik atau isu yang ada pada media sosial maupun media berita secara sistematis. Yang kedua, media measurement and analysis memungkinkan pengguna untuk memaparkan grafik dengan analisis yang berkualitas berdasarkan hasil yang didapat pada aplikasi atau akun pengguna atau disebut dengan PAMEDI. Yang ketiga, expert analysis dan reporting. PAMEDI juga memungkinkan untuk membuat suatu laporan yang dapat diubah sesuai kebutuhan lengkap dengan grafiknya. Oke, kami rasa cukup untuk presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.